Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini biiznillah, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upayanya kembali kita dapat memuajah melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf juz 9, insyaallah ayat selanjutnya ayat 203, yang mana pada ayat ini berisikan tentang bahwa seorang yang beriman atau mukmin hendaknya tetap fokus pada ikut panduan Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmah hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, arti daripada ayat ini wallahu a'lam. Terjemahannya, apabila engkau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, itulah ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Al-A'raf ayat 203. Bapak dan Ibu yang berbahagia, penjelasannya dari beberapa ulama yang kita ambil setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lalu menerangkan bahwa syaitan-syaitan dari bangsa jin dan juga manusia tidak pernah berhenti menggoda dan menyesatkan. Maka sesudah itu diterangkan pula di sini jenis khusus dari cara mereka menyesatkan
tindakan yang mereka lakukan, yaitu adalah dengan meminta ayat-ayat tertentu dan mukjizat-mukjizat khusus sebagai pernyataan dari sikap mereka yang memang ya dari awalnya keras kepala, karena telah ditutup mati mata batin mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena sudah ditutup mati, memang tidak bisa lagi menerima hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 90, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ini maksudnya apa? Memang mereka ini mencari celah ya, untuk menolak kebenaran. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan. Jadi maksud daripada ayat ini, kalau engkau wahai Muhammad ditantang, istilahnya diberikan tantangan. Kalau engkau tidak bisa mendatangkan kepada kami, maksudnya kepada mereka, apa yang mereka pinta, maka mereka berkata, apakah kamu tak bisa berusaha mengadakan dan mendatangkannya oleh diri kamu sendiri. Jadi ya, mereka ini adalah orang-orang yang kalau kita bahasakan materialistis. Ingin segala sesuatu dipandang dari sisi materi. Maka itu ya, di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa di dalam ayat itu ya, satu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman terhadap yang tak nampak, gaib. Tapi mereka ini makhluk orang-orang yang materialistis. Segala sesuatu ingin yang nampak, yang bisa diindrawi oleh panca indera. Maka hal-hal yang gaib itu mereka tidak bisa terima. Maka itu kalau ingin menjatuhkan, mereka selalu memaksakan untuk melakukan ini. Bahkan pernah, kalau memang engkau betul-betul nabi, coba sekarang. Apa perintahnya? Itu bulan, ya, panggil, datangkan di hadapanmu, lalu belah dua. Jadi Abu Jahal ketika membawa orang kafir yang datang ke Mekah waktu itu ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu, dalam hatinya apa? Ini tak bisa nih Muhammad. Ini tak bisa, tantangan kayak ini, karena itu nggak mungkin. Masa bulan dipanggil, suruh datang, lalu dibelah, pisahkan, lalu satukan lagi, suruh balik lagi ke tempatnya. Bayangin itu. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Abu Jahal dengan orang-orang kafir tak ngerti itu. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad bermohon kepada Allah dan Allah sudah memang kabulkan itu. Sudah Allah tetapkan di azali. Bahwa nanti akan diuji dengan ujian seperti itu sudah Allah tetapkan. Dan nanti Nabi Muhammad SAW akan menjawabnya, melaksanakan itu sudah ditetapkan pada azali. Dan takdirnya Allah tetapkan ketika itu Nabi naik ke Jabal Qubais. Sholat dulu, berdoa dulu, kemudian naik ke Jabal Qubais. Benar itu bulan dipanggil,
datang, belah dua, dipisahkan, disatukan kembali, suruh balik lagi. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka tidak beriman. Tetap mereka tidak beriman. Kenapa? Karena memang sudah ditutup mati. Namanya ditutup, ya, itu nggak bisa masuk yang namanya hidayah. Sama seperti gelas begini. Ini gelas begini, ditutup sudah begini, apalagi tutupnya tuh kuat, pakai lakban lagi. Ditutup pakai lakban lagi. Bagaimanapun numpahkan air tak akan masuk. Tidak akan masuk. Itulah mereka yang Allah tutup mati. Hati mereka dari hidayah, bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam ayat surah Al-Isra ayat 90, ya. Dan mereka berkata, wa qalu lan nu'mina lak, sekali-kali kami tidak akan pernah percaya kepadamu hatta sehingga kamu, ya, memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ini salah satunya tantangan yang diminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kenapa, ya, para nabi dan rasul itu diberikan mukjizat. Ya, ada semuanya nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat. Jumlah nabi 124.000. Ya, jadi nabi yang pernah Allah utus untuk menjadi nabi sebanyak 124.000. Yang menjadi rasul itu ada dua pendapat. Ada mengatakan 315, ada mengatakan 313. Dari 315 atau 313 lagi dipilih lagi. Ya. Dari mereka itu menjadi nabi dan rasul yang disebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'an 25. Dari 25 lagi dipilih lagi 5 orang nabi yang digelari dengan ulul azmi. Dan masing-masing mereka ini diberikan oleh Allah mukjizat. Cuma orang banyak memahami mukjizat itu adalah miracle. Ya. Miracle is not mukjizat, beda. Tapi translate-nya selalu kalau ke English, bahasa Inggris, mukjizat, miracle. Suatu keajaiban, suatu hal yang luar biasa. Bukan, mukjizat itu dari kata ajaza. Ya, ajaza itu artinya lemah. Ya. Mukjizat adalah yaitu suatu karunia yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk melemahkan argumentasi orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Itu arti mukjizat. Jadi setiap tanggapan, sikap-sikap yang tidak membenarkan akan kebenaran para nabi dan rasul, ya, itu dihadapkan, dilawan dengan apa? Mukjizat. Mukjizat itu ya yang melemahkan semua keraguan mereka itu. Jadi semua keraguan mereka bisa dihilangkan sebetulnya dengan mukjizat-mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Itu yang namanya mukjizat. Jadi bukan sesuatu, maka akhirnya apa? Ada anak kecil katanya baru umur 2 bulan tapi bisa ngomong. Wah, mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Tidak ada mukjizat kepada manusia yang bukan nabi dan rasul. Maka dia ada tingkatannya. Yang pertama, ya, itu untuk para nabi dan rasul adalah namanya mukjizat. Ada irhas. Itu untuk para nabi dan rasul yang sebelum diangkat, ya, sebagai nabi dan rasul. Kemudian ketika diangkat menjadi nabi dan rasul namanya mukjizat. Ya. Sesuatu yang Allah berikan karunia kepada mereka untuk menghadapi orang-orang yang menantang kebenarannya ataupun untuk memperkuat kebenaran nabi dan rasul. Yang ketiga, yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan yang bukan nabi dan rasul dari kekasihnya, namanya karomah. Ya.
Dan bagi mereka yang tidak termasuk kategori orang-orang pilihan yang dicintai oleh Allah min auliyaihi, manusia biasa, bukan wali, bukan nabi dan rasul. Nah, mereka ini Allah muliakan juga dengan namanya pertolongan, disebut dengan ma'unah. Yang kelima, ada orang yang mereka tidak taat kepada Allah, tetapi dilihatkan ada kelebihan kemampuan mereka dalam melakukan hal-hal, banyak hal yang mereka lakukan, dibiarkan oleh Allah, itu namanya istidraj. Lanjuran. Jadi tukang dukun-dukun, tukang teluh, tukang tenung, santet, terus jadi ada orang yang membuat ini bisa begini sebagainya. Nah, itu ya disebut dengan istidraj, lanjuran. Jadi perlu kita catat, tidak ada di muka bumi ini orang yang sakti, nggak ada. Ini masih ada punya pandangan sakti mandraguna, punya kehebatan, kelebihan, nggak ada. Itu kalau dilakukan yang bukan orang soleh, ya bukan orang yang ingin Allah berikan pertolongan, namanya istidraj. Jadi ketika anak kecil, ketika tsunami, 20 hari terombang-ambing di lautan, selamat, dia bukan wali. Maka dia itu namanya ma'unah, bukan mukjizat. Ya, bukan mukjizat, bukan karomah. Kalau para aulia itu namanya karomah. Dari kata ya karomah, artinya kemuliaan. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebegitu banyak sudah mukjizat yang ditampakkan, mereka tetap juga tidak beriman. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya mereka hanya ingin ya melemahkan dakwah. Hanya ingin supaya ya yang lainnya ikut seperti mereka. Mengikuti langkah-langkah mereka. Maka mereka menyebarkan kesesatan. Dan ternyata ada aja pengikutnya. Itu bagi orang yang memang Allah tetapkan untuk sesat. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang ketika Allah berikan hidayah kepadanya tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi kalau memang seseorang itu sudah Allah berikan kesempatan di dalam hidupnya ya, untuk memilih antara yang hak dan batil, tetapi dia memilih yang batil, lalu Allah lanjutkan apa yang telah dilakukannya itu di dalam kesesatan, maka tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada. Maka itu dengan kita bersyukur, termasuk orang-orang yang dipilih, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Nah, salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah agar hati kita tidak condong kepada kesesatan, tetap ya kokoh di dalam ketakwaan, di dalam bimbingan hidayah oleh Allah, yaitu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu doanya sampai meninggal, jangan sampailah itu berubah. Kalau kita tetap pada hidayah Allah itu, maka mudah-mudahan kita mendapatkan min ladunka rahmah. Dari sisi Allah rahmat apa itu? Bimbingan malaikat Jibril ketika sakratul maut di akhir hayat, supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, jadi mereka ya itu menyampaikan hal ini kenapa? Di antara orang-orang kafir itu ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diturunkan kepada beliau wahyu. Tapi wahyu ini supaya kita pahami tidak tiap waktu turun. Ya, ada yang waktu itu turun, nanti kemudian besok turun lagi. Dalam satu hari berapa kali dapat wahyu. Kadang-kadang ada jeda waktu tak turun-turun. Akhirnya apa yang mereka? Dia tuh Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Tuh deh kali lagi turun. Ya. Itu untuk apa? Kalau bahasa kita memanas-manasi gitu. Berpengaruh mungkin supaya mempengaruhi jiwa Nabi kita
Muhammad SAW ingin dilemahkan dakwah. Keimanan itu diuji untuk dilemahkan oleh mereka. Nah, bagi mereka yang belum kuat, punya pandangan, betul juga ya. Kalau memang Nabi dan Rasul tentu begini begitu. Sama halnya ketika terjadi perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, itu ada juga yang mulai goyah keimanannya. Katanya Nabi, doanya pasti mustajab. Kok bisa dikalahkan? Wah, itu udah hati-hati. Padahal ketika perang Uhud itu umat Islam yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perang itu sama sekali tidak mengalami kekalahan. Menang itu. Menang. Kalau melihat dengan mata zahir, iya. Kan berkurang. Kan ada yang mati. Tapi ketika mati apakah itu sebuah kekalahan? Enggak, kemenangan. Kenapa? Meninggal dalam keadaan syahid. Maka bagi orang yang beriman dalam hidupnya enggak ada kisah tak baik itu enggak ada. Orang yang benar-benar beriman, perjalanan dan hidupnya kisahnya selalu baik. Tapi bagi orang yang tak beriman, ketika dia punya bisnis, lancar bisnisnya, wah itu berarti dia dapat nikmat, disayangi oleh Allah. Tapi ketika bisnisnya lagi turun dan sebagainya, wah ini berarti saya banyak kesalahan mungkin nih. Sehingga Allah seretkan ekonomi saya, tidak lancarkan urusan saya. Nah ini orang salah dalam pandangan. Kenapa? Hidup di dunia ini memang kita dibekali minimal dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Dan dua-duanya baik. Masa kita syukur terus nggak ada sabarnya? Coba lihat para nabi dan rasul. Apakah selalu syukur? Tidak ada sabar. Kan ada sabar. Ya. Sampai-sampai wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaran yang ada padamu kecuali itu dari pertolongan, daya dan upaya Allah. Dua-duanya karunia. Kalau melihat keinginan kita, Bapak Ibu yang berbahagia, pasti dengan kita kan maunya yang baik aja. Supaya dengan kita kan syukur aja. Padahal seharusnya begitu. Tetapi Allah menetapkan ada juga namanya sabar. Maka itu kadang-kadang dapat bala. Padahal bala itu selalu kan ada tolak bala. Bala itu tak semuanya baik, buruk. Maka dalam Al-Quran ada istilah balaan hasana, bala yang baik. Nah, bala yang baik itu yang bagaimana? Sudah pernah kita jelaskan di dalam persepsi memahami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, banyak yang salah. Menurut ulama, bukan menurut saya, apalagi menurut Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau versi kebanyakan orang awam ini, yang namanya Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah hasanah di dunia, hasanah di akhirat menurut versi mereka. Ada nggak orang yang memandangi fid dunya hasanah hidup dalam keadaan miskin, ya? Dia sekolahnya tak sampai S3, cuman SD saja. Ada nggak nganggap, wah itu fid dunya hasanah? Hah? Kan orang memandang fid dunya hasanah tuh dari sisi akademiknya oke, ekonominya oke, dalam kehidupan rumah tangganya damai, aman, sentosa, tidak pernah dapat masalah, itu fid dunya hasanah. Nggak ada dapat bala, nggak pernah dapat musibah, ya nggak ada kebanjiran, nggak ada sibuk menuai rumahnya masuk banjir. Sekarang begini, ketika rumah Bapak Ibu kebanjiran masuk air, ada nggak menganggap itu hasanah? Pasti menganggap itu tidak hasanah. Iya kan? Padahal hasanah itu bukan di bab itu. Menganggap seperti itu. Hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah adalah tidak berubah status kita baik di dunia maupun di akhirat sebagai hamba Allah yang sidik, yang benar. Maka ada sidik ubudiyah. As-sidqu fil ubudiyah. Sidik dalam penghambaan, benar di dalam penghambaan, dan hakiki
di dalam memenuhi hak-hak rububiyah. Itu orang yang hasanah fid dunia wal hasanah fil akhirah. Jadi perlu kita catat, orang yang hasanah fid dunya wal akhirah itu adalah mereka orang yang pertama siddiq fil ubudiyah, dan yang kedua memenuhi hak-hak rububiyah. Bila dikerjakannya dua hal ini, di dunia itu dilaksanakannya, maka dia itu akan menjadi orang yang mendapatkan hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Yang hakikatnya sebenarnya hasanah itu. Nah, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada yaumul akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada kutubullah yang lainnya, tidak beriman kepada para malaikat, artinya tidak ada rukun iman di dalam dirinya itu. Mereka itu ditutupi hatinya sehingga hidayah iman tak masuk. Maka yang ada di otaknya adalah kesesatan. Sehingga ketika ditunjukkan kepada mereka kebenaran, mereka tidak mau menerimanya. Maksud ulun menyampaikan, kalau kita sama seperti itu, berarti ya sama aja dengan mereka. Tidak mau menerima kebenaran yang datang di dalam Al-Quran. Selalu menginginkan sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan kita menganggap orang itu wali kalau ada karomahnya. Belum bisa berjalan di atas banyu, belum lagi wali ya. Belum bisa terbang itu belum lagi wali. Belum ada karomah, belum lagi wali. Ada orang bisa berjalan di atas banyu, wali itu ya. Ada melihat orang bisa terbang, wali. Ada orang bisa baca tasbih itu panjang itu dalam sekejap waktu, wah wali itu. Ada orang yang bisa berpindah tempat, menghilang, timbul di sana, wali itu. Nah, ini bahaya kalau standarisasi wali itu diserahkan kepada kita. Maka itu la ya'lamul wali illal wali. Tidak ada yang tahu orang itu wali kecuali wali. Berarti amun ada dengan kita nyambat, wah si kong wali, berarti si din wali itu. Ya. Karena itu ada kaedah menetapkan itu. Kenapa saya sampaikan begini? Ini kan banyak orang sekarang nih yang sedikit-sedikit wali itu, wali itu, wali. Kalau ulun menganggap semua kita ini wali, apalagi misi anak, jelas tuh wali itu. Wali murid. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Maka ya, sampai mereka itu meminta berkata, apakah kamu tak bisa berusaha mengadakan dan mendatangkannya oleh dirimu sendiri. Maka itu kan dikatakan oleh mereka, wa idza lam ta'tihim bi ayah. Nah, itu kata-kata ya. Kata-kata itu kan kamu membuat perkataan dari dirimu sendiri. Wa iza lam ta'tihim, apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka. Maksudnya apa? Kenapa tidak engkau aja langsung? Ngapa nunggu wahyu? Ya, tak usahlah lagi nunggu wahyu. Kan situ sudah Nabi Rasul, sampaikan aja lagi datang. Itu sama nyuruh mulai ayat sendiri itu. Buat ayat sendiri. Ngapain nunggu wahyu? Kan Nabi dalam beberapa hal, tunggu dulu. Nabi tidak bisa memberikan sebuah keputusan kecuali datang dari Allah. Maka itu dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Nabi nyatakan itu wahyu. Yang dua-duanya, yang mana wahyu itu datang dari Allah. Maka itu oleh ulama dikatakan ada wahyun matluun, ada wahyun marwiyun. Wahyun matluun itu Al-Quran, wahyun marwiyun itulah hadis. Nah, dan hal itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bukan dari keinginan hasrat nafsu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma hada illa ifkum muftara. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dalam surah Saba ayat 43. Karena apa? Itu menurut mereka.
Jadi menurut mereka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu hanyalah apa? Kebohongan yang diada-adakan. Sampai-sampai mereka mengatakan itu buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahasanya. Orang kalau sudah ingin mendustakan apapun kebenaran yang datang dari seseorang tetap didustakannya. Lebih-lebih kalau sudah ada penyakit hasad ataupun dengki dalam diri seseorang. Nah, itulah yang terjadi pada mereka ya, orang kafir itu adalah karena kebencian mereka kepada ya, kedengkian mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari beliau ditolak. Berbeda dengan orang yang cinta, berbeda dengan orang yang sayang, ya. Orang yang sayang, orang yang cinta pasti menerima apa saja yang datang dari beliau. Maka itu ada istilah ridha bisyai'in, ridha bima tawaladat minhu. Bila orang sudah senang puas dengan sesuatu atau dengan seseorang, apapun yang datang dari seorang itu, maka dia senang. Dia puas. Nah, ini juga harus dipahami kalau kita yang selalu mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasula. Itu hati-hati. Mudah kita mengucapkannya, tapi dalam realita kehidupan belum tentu benar. Nah, orang yang tak benar ini atau belum benar ini disebut oleh ulama disebut tidak ada sidik di dalam dirinya. Sidik itu benar. Maka itu ada orang yang kadang-kadang belum berada di makam sidik. Benar. Contohnya bagaimana? Siapapun dengan kita, bila di dalam melakukan ketaatan, ibadah, contohnya sholat, berat waktu mengerjakan sholat itu merasa tidak senang, ya itu berarti dia belum benar. Belum benar kehambaannya. As-sidqu fil ubudiyah. Sama kalau nanti bulan suci Ramadan nanti. Ada yang merasa berat dengan puasa. Wah, kayaknya berat juga puasa nih. Merasa dia tidak nyaman dengan ibadah puasanya. Itu belum benar di dalam kehambaan. Karena dari ungkapan tadi, ridho bisyai'in, ridho bima tawaladat. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan, raditu billahi robba, apapun yang Allah atur dalam kehidupan kita, hendaknya kita ridho. Contohnya apa? Masih ada dengan kita, ngaku atau tidak ngaku, ketika hujan terus-terusan ini, ditambah dengan pasang, banjir. Ada nggak dengan kita yang mengeluh? Nah, ya itu masing-masing yang menjawab. Kalau ada rasa tak senang dengan hal itu, mohon maaf, minta ampun. Sama dengan tidak ridho Allah sebagai Tuhan. Loh, kan dia yang mengatur. Yang mengatur hujan siapa? Yang membuat jadi naik siapa? Walaupun dalam Al-Quran, Allah tidak menzolimi hambanya. Itu kesalahan kita manusia. Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kesalahan kita manusia. Kalau tidak, coba ngakui di mana kenanya. Tahu ya kita. Kenapa? Bibit air yang turun nggak ada lagi yang menyerap, menahan. Karena terjadinya apa Bapak Ibu? Dulu pohon-pohon banyak. Serapnya. Ngakui atau tidak ngakui memang itu. Kita belajar dulu kan. Tentang terjadinya tanah longsor apa sebabnya. Kan waktu SD belajar sudah itu. Ya, terjadinya sebab-sebab apa pohon apa hutan gundul kan akhirnya apa langsung timbullah tanah longsor. Belajar kita tuh dulu. Sekarang wallahu alam di SD nggak dipelajari nggak lagi. Kan Al-Quran itu menyatakan bima kasabat aydin nas adalah akibat dari perbuatan manusia. Ini di daerah Pelalawan kan akhirnya apa? Kita juga yang susah. Salah siapa? Salah kita. Jangan sikit-sikit udah memang takdir Tuhan.
Allah yang menghendaki. Memang iya Allah yang menghendaki. Tapi ingat, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, tidaklah Tuhanmu berzalim kepada hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Tetapi dengan kita menyikapi keadaan semua itu bagaimana, itu yang penting. Apa itu? Jangan mengeluh. Ya. Jadi kalau melihat ada aja banjir, itu aja. Tinggal kalau masuk ke rumah, ya tinggal dikuas. Ada amalan hanyar aja. Sambil menimba, baca salawat. Sholatu, kan dapat amal juga. Daripada mengeluh, apakah berubah keadaannya? Nah, di sini dengan kita supaya membedakan kita dengan orang kafir tadi tuh, membedakan dengan orang yang tidak menerima Al-Qur'an. Ya, membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tetap mengeluh, apa bedanya dengan mereka? Ini ya pelajaran buat kita. Karena memang Al-Quran ini hakikatnya adalah pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Telah kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk diambil pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Maka bagi mereka yang ketika sudah dilihatkan kekuasaan-kekuasaan Allah melalui mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul, tetap sampai kiamat tetap aja mereka menginginkan itu. Dilihatkan ya, supaya apa yang diinginkan itu bisa terrealisir, apalagi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, jadi qul innama attabi'u ma yuha ilaihi min rabbi. Nah, dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau jawab. Apa jawaban beliau? Ya, beliau menjelaskan sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepada. Jadi yang dinyatakan oleh Nabi apa yang merupakan wahyu dari Allah. Enggak pernah punya pendapat pribadi. Maka itu dengan kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai pedoman petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Ini semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada intervensi Nabi di sini. Tidak ada Nabi mengusulkan, ya Allah coba bang ayat yang ini diganti sini. Ya. Semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib mengimani kebenaran Al-Quran. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Quran ini hadza basairum mir rabbikum, adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, rahmat Allah di sini adalah sebenarnya bebas untuk siapa saja. Baik untuk orang yang soleh maupun untuk orang yang berdosa. Orang ketika melakukan dosa, Bapak Ibu, ada nggak rahmat Allah? Ada. Ibu dihina orang, difitnah orang, itu adalah rahmat Allah. Maka bagi orang yang ketika dihina, difitnah, lalu marah, kesal, itu tidak paham dia. Kalau kita paham, kita difitnah orang, ya dihina orang, digibah orang, seharusnya senang. Loh kok gitu Ustadznya, masa dihina orang senang? Kenapa kita senang? Di antaranya satu, kalau memang benar apa yang dikatakannya menjadi sebuah ingatan bagi kita untuk melakukan introspeksi. Kadang-kadang kita lupa diri, tapi cara Allah mengingatkan kita seperti itu. Oh iya, mungkin saya ini benar dikatakannya, saya ini sombong. Nah kan dengan diingatkan orang kan akhirnya introspeksi diri. Wah bahaya kalau saya sombong. Orang sombong itu ahlul nar, ahli neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sekecil biji zarah. Wah ini bahaya kalau saya sombong. Akhirnya dia hilangkan kesombongan, jadi orang yang baik, yang pemarah. Ya. Lalu Pak Haji ini nyarikan dia. Kan nyinggung tuh. Lalu dikatakan begitu. Apa pula yang baca pemarahnya? Sekalinya ada tulisan di sini. La taghdab walakal jannah. Hadis Imam Tabrani. Jangan kamu marah dan bagimu adalah surga. Akan berarti bagus. Satu. Yang kedua. Kalau tidak benar. Fitnah namanya.
Ya, bagaimana dengan kita? Udah senengin aja. Kenapa disenengin ya? Karena ini kalau kita melihatnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan kita. Atas fitnah itu memaafkan atau tidak. Kenapa? Wal afina 'anil nas, orang yang memiliki karakter pemaaf, siapapun yang bersalah kepadanya lalu dia maafkan, Allah menjanjikan dua hal. Pertama, diampuni dosa-dosanya, yang kedua yaitu adalah ditempatkan baginya nanti sebuah lahan yang luas kaplingan di dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Jelas ayatnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita harus yakin apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lihat terjadi semuanya ini adalah merupakan bimbingan, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi, rahmat Allah itu bebas untuk siapa saja, untuk orang yang soleh dan orang yang berdosa, yang benar-benar beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita sebagai penutup, ketika kita dicaci, dimaki, dihina, kalau kita tidak salah, dosa-dosa kita diambil oleh orang itu, ya, ataupun pahala orang itu kita yang dapat menerimanya. Nah, kan kebaikan semua bagi kita. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, dan waktu sudah masuk. Bila ada salah dan khilaf, minta ampun, minta ridho, minta maaf. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.